Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir surah Al-Baqarah, dan kita masuk pada ayat ke 178. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatlah. Al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim wa lakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian hukum qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat sesuatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah satu keringanan dari Rabbmu dan satu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih, dan dalam hukum qisas itu ada jaminan keberlangsungan hidup bagi kalian. Wahai orang-orang yang berakal, supaya kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Surah Al-Baqarah ayat 178 ini bicara soal qisas, dan ada asbab nuzulnya. Dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tahu bahwa perang antar kabilah di zaman Rasul itu sudah biasa, karena orang-orang jahiliyah itu terkenal dengan hamiyah, kesukuan yang sangat kuat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ij'alal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatal jahiliyah. Ketika orang-orang kafir, maksudnya orang-orang Quraisy itu menanamkan dalam hati mereka hamiyah, kesombongan, maksudnya fanatik, kesukuan yang kuat dari kesombongan jahiliyah. Jadi kalau seandainya ada yang membunuh, mungkin satu kabilah membunuh kabilah yang lainnya karena sebuah permusuhan, maka pihak korban yang dibunuh mereka akan balas dendam. Tetapi balas dendam mereka bukan cara Islam, tapi mereka mengatakan, kalau dari kami terbunuh satu, maka kami akan bunuh mereka 5 sampai 10 orang.
atau minimalnya yang kami bunuh adalah kepalanya, pemimpinnya, atau minimalnya kalau yang dibunuh seorang budak, minimalnya orang merdeka kami bunuh. Itulah fenomena di zaman itu. Jadi ketika kemudian ada yang terbunuh, maka mereka akan menanamkan dendam satu kabilah dan minta darah dibalas darah. Maka turun ayat ini, turun ayat tentang syariat qisas, bahwa boleh kita membunuh tapi kepada orang yang membunuh saja. Adapun yang tidak terlibat dalam pembunuhan, selama mereka tidak ikut merencanakan, maka tidak boleh dibunuh. Karena qisas itu hanya membunuh orang yang membunuh saja. Tapi orang-orang jahiliyah tidak. Kalau dari kami ada yang mati, maka dari mereka harus ada yang mati juga. Minimalnya 5-10 orang. Atau minimalnya kepalanya. Dan tradisi ini pernah ada juga di tempat saya di Jawa Barat itu. Saya masih ingat waktu masih sekolah SMP. Itu biasanya antar desa di sana itu biasa ada tawuran. Anehnya orang-orang tua di sana dukung pula, mungkin karena di zaman mereka juga kurang lebih saja. Jadi kalau seandainya ada anak desa tetangga lewat ke tempat desa kita ini, itu kadang-kadang kemudian dikeroyok tuh. Ya alhamdulillah ada juga yang selamat, tapi ada juga yang mati juga. Itu kalau sudah ada yang mati, itu sudah pasti ada tawuran tuh. Biasanya tawurannya ketika nonton layar tancap zaman itu kan. Lah itu persis dengan tradisi jahiliyah tuh. Alhamdulillah sekarang udah nggak ada. Tetapi yang jelas bahwa cara-cara seperti ini, hukum qisas seperti ini cara barbar, artinya tidak dibenarkan dalam Islam. Ya. Oh gitu ya. Oke. Afwan. Ini harus maju ke depan ya. Ya, kita lanjut. Jadi dalam Islam kemudian membatalkan seluruh tradisi jahiliyah. Dan pembatalan ini langsung kemudian dikhutbahkan Nabi SAW dalam Hajjatul Wada, di mana Nabi SAW mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha ala inna kulla syai'in min amril jahiliyati tahta qadami mawdu'un. Kemudian wa dima'ul jahiliyati mawdu'un wa awwalu damin adha'uhu min dima'ina damu Rabi'at bin al-Harith ibni Abdul Muttalib. Kata Nabi SAW, sesungguhnya darah-darah kalian
harta kalian, kehormatan kalian haram seperti haramnya hari kalian ini, bulan kalian ini, dan negeri kalian ini. Ingatlah segala sesuatu yang berkaitan dengan tradisi jahiliyah, dengan kedatanganku semua terhapus, termasuk dendam kesumat jahiliyah dalam pertumpahan darah kuhapuskan. Dan yang pertama kali kuhapuskan adalah darahnya Rabi ibn Harith ibn Abdul Muttalib. Ketika dia dibunuh oleh kabilah Hudzail, maka kemudian Nabi SAW melarang, tidak boleh kemudian membalas kecuali kepada orang yang membunuhnya saja. Itulah yang disebut dengan qisas. Qisas itu artinya membalas kepada orang yang membunuh saja. Makanya Nabi SAW mengatakan, la yahillu damu mri'im muslim illa bi ihda thalathin. Tidak halal alias haram menumpahkan darah seorang muslim kecuali 3 perkara. As-sayyibu zani, orang yang sudah menikah kemudian berzina, boleh dirajam sampai mati. Wan nafsu bin nafsi, kalau dia membunuh jiwa maka dia boleh dibunuh karena qisas. Kemudian yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariq lil jamaah, orang yang murtad dalam Islam atau orang yang memberontak kepada pemerintah kaum muslimin. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang qisas. Qisas ini sebuah keadilan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena tidak ada hukum yang lebih adil melebihi hukum yang Allah terapkan. Adapun kenapa Islam mensyariatkan qisas? Pertama, untuk mengobati keluarga korban. Jadi keluarga korban itu merasa terobati. Sebab kalau tidak terjadi qisas maka akan tertanam balas dendam yang sewaktu-waktu bisa meledak. Makanya kemudian dibuat hukum qisas supaya mengobati keadilan keluarga korban. Kemudian yang kedua, untuk menjadi pelajaran bagi yang lainnya, bahwa kalau sampai dia membunuh maka dia akan dibunuh, artinya dia terancam jiwanya. Maka dengan itu dia tidak mungkin melakukan pembunuhan, karena dia tahu bahwa kalau dia melakukan itu maka dia pun akan mengalami hal yang sama, di qisas dibunuh. Dari sini maka timbullah kehidupan, bahwa menghilangkan jiwa itu tidak sembarang, karena kalau dia menghilangkan jiwa, jiwa dia juga terancam. Itulah diantara kenapa kemudian qisas dalam Islam ini penting. Walaupun dunia barat mengecam tentang hukum qisas ini, mereka mengatakan bahwa tidak ada hukum mati bagi mereka karena menyalahi HAM. Mereka tidak sadar bagaimana pembunuh saat membunuh itu mereka tidak punya perasaan. Mereka tidak sadar bahwa pembunuh saat membunuh itu menjadikan banyak anak-anak yatim di mana-mana. Pembunuh saat membunuh itu banyak janda-janda yang kemudian harus hidup sebatang kara karena suaminya dibunuh. Belum lagi ketika membunuh itu ada yang sampai sadis, sampai memutilasi dan yang lainnya. Mereka tidak melihat itu. Makanya jiwa pembunuh kalau tidak dibunuh, betapa banyak orang-orang yang dihukum penjara kemudian dikeluarkan karena membunuh, akhirnya membunuh lagi. Makanya kenapa dari situlah Islam ini sebenarnya menerapkan hukum itu seadil mungkin untuk mendapatkan kehidupan yang sesungguhnya. Karena begini, kita tahu bahwa kalau bicara soal pembunuhan, ada 3 kelompok di sini. Pertama, atau ada 3 hak, bukan 3 kelompok, ada 3 hak yang harus dipahami.
Pertama hak Allah, kemudian hak korban, kemudian hak keluarga korban. Adapun hak Allah ini difirmankan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu adzaban alima. Siapa yang membunuh seorang muslim secara sengaja, maka mereka akan dimasukkan ke dalam jahanam dan dikekalkan di dalamnya. Allah akan murka kepadanya, Allah akan melaknat dia, dan Allah sediakan azab yang pedih. Ini hak Allah bagi para pembunuh. Dan hak Allah subhanahu wa ta'ala ini tidak mungkin gugur kecuali dengan tobat. Hak Allah ini tidak bisa digugurkan kecuali dengan tobat, taubatan nasuha. Ini yang pertama. Yang kedua, hak al-maqtul, hak korban. Dan hak korban ini, walaupun orang yang membunuhnya sudah dibunuh karena qisas, tetap tidak akan terputus sampai kiamat. Hak korban ini tidak akan gugur sampai kiamat. Karena nanti pada hari kiamat, qisas itu akan diulang. Sebagaimana riwayat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, di mana para korban pembunuhan itu akan menghadap kepada Allah dengan memegang kepalanya sendiri yang berlumuran darah di tangan kanannya. Kemudian tangan kirinya menyeret orang yang membunuhnya. Kemudian akan datang kepada Allah dan mengatakan, ya Rabb, sal hadza lima qatalani. Ya Rabb, tanya orang ini kenapa dia sampai membunuhku. Tanya apa alasannya. Apakah dia membunuh dengan syar'i ataukah tidak syar'i? Kalau dia membunuh dengan syar'i, dia lolos. Umpamanya dia mengatakan, saya membunuh dia karena dia kafir dalam peperangan, saya mukmin. Dan saya sedang berjihad, saya bunuh dia. Dan dalam perang, bunuh-membunuh itu sudah biasa. Artinya dia punya alasan, dia sedang berjihad. Yang dibunuh orang kafir dan dia seorang muslim, karena punya alasan namanya. Tapi kalau dia tidak punya alasan, dia membunuh gara-gara perkara-perkara yang tidak berhak harus dibunuh. Sebagaimana sabda Nabi SAW bahwa di akhir zaman itu namanya pembunuhan itu, al-qatil la yadri fima qatal wal maqtulu la yadri fima qutil. Orang yang membunuh tidak tahu alasannya kenapa dia membunuh. Orang yang dibunuh lebih bingung kenapa dia bisa dibunuh. Karena di akhir zaman ini Rasulullah SAW mengatakan bahwa akan banyak al-haraju. Rasul mengatakan, para sahabat bertanya, apa al-haraj itu wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, al-qatlu, pembunuhan. Akan banyak pembunuhan. Gara-gara masalah sepele, bunuh-bunuhan. Masalah parkir, bunuh-bunuhan. Masalah ketersinggungan, bunuh-bunuhan. Masalah utang piutang, bunuh-bunuhan. Masalah waris, mewarisi, bunuh-bunuhan. Bahkan anak membunuh orang tuanya, bahkan orang tua membunuh bayinya, dan begitu seterusnya. Ini semua akan ada qisasnya. Jadi hak al-maqtul, hak yang dibunuh itu tidak akan gugur sampai kiamat. Mereka akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan terjadi qisas yang kedua kalinya, supaya ketika masuk surga sudah tidak ada lagi hati kedengkian, hati hasad. Di mana Allah mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi hatinya selamat, masuk surga sudah tidak ada lagi kedengkian. Kemudian yang ketiga namanya hak ahlul maqtul, keluarga korban. Adapun hak keluarga korban ini, inilah yang nanti digambarkan dalam Al-Quran ini 178 ini. Apakah meminta qisas, ataukah dimaafkan, ataukah membayar diat? Kalau keluarga korban sepakat semuanya, anggaplah yang dibunuh orang tuanya,
kemudian punya anak 10, 10-10-nya anak mengatakan qisas, maka tidak ada pilihan lagi, maka yang membunuh harus dibunuh karena sepakat semua keluarga. Tapi kalau 10 anak itu 9 sepakat qisas, 1 pula tak sepakat, tidak bisa qisas, karena harus ada kesepakatan semua keluarga. Jadi kalau 1 orang saja nggak sepakat, nggak mau, masih kesian gitu ya. Mungkin yang membunuhnya dia tulang keluarga, tulang punggung keluarga, akhirnya mikir yang 1 ini, yang 9 tidak mau, maka tidak bisa terjadi qisas, karena qisas itu harus kesepakatan seluruhnya. Berarti turun derajat dari qisas ke diyat. Apa diyat? Membayar 100 ekor unta. Dia harus bayar tuh 100 ekor unta. Tapi kalau seandainya kemudian memaafkan, tidak usah qisas, tidak usah diyat, maka itu lebih baik lagi, dan memberikan kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang harus dipahami tentang 3 hak ini. Hak Allah tidak akan terputus kecuali dengan tobat. Hak korban tidak akan terputus kecuali terjadi qisas pada hari kiamat. Tapi hak keluarga korban bisa qisas, bisa diyat, bisa memaafkan. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang wanita dari wanita Mahzumiyah. Bapaknya seorang tokoh dari tokoh-tokoh kabilah. Dia mencuri, dan mencuri itu harus dipotong tangannya. Tapi ini bukan qisas, namanya hudud. Hukum hudud dan qisas beda. Akhirnya kemudian orang-orang meminta kepada Zaid supaya bicara dengan Nabi. Jangan sampai kemudian si wanita tersebut dipotong tangannya karena dia putri pejabat. Maka Rasul marah. Kemudian sampai Rasul mengatakan, atashfa'u fi haddi min hududillah, apakah kau mau minta keringanan dalam hukuman-hukuman Allah? Oh, tidak bisa. Kata Rasulullah, Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha, kalau putriku Fatimah mencuri, tetap kupotong tangannya. Kemudian Rasul mengatakan, innama halakal ladzina min qablikum annahum kanu idza saraqa fihimus syarif tarakuhu wa idza saraqa fihimudh dhaif aqamu alaihi al-had. Hancurnya umat sebelum kalian itu apabila orang mulia mencuri, maka diringankan hukumannya. Tapi kalau yang lemah mencuri, maka diberatkan hukumannya. Ketika Nabi SAW mengatakan hancurnya umat sebelum kalian karena tidak melaksanakan hudud, lah sama juga hancurnya umat dulu itu karena tidak melaksanakan qisas. Lalu apa bedanya antara hukum qisas dan hukum hudud itu? Ma'asyiral muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama, perbedaan qisas dengan hudud itu, bahwa qisas itu yuwarrath wal haddu la yuwarrath. Qisas ini diwariskan, tetapi hukum hudud tidak diwariskan. Yang kedua, qisas ini yasihul afu min anhu. Kalau qisas itu boleh dimaafkan. Umpamanya membunuh, keluarga pembunuh mengatakan tidak usah diqisas, tak jadi qisas. Tapi hukum had tidak dimaafkan. Walaupun orang yang korbannya, yang dicuri bendanya itu datang ke pengadilan, udahlah saya sudah maafkan Pak Hakim, tidak usah dipotong. Oh, tidak bisa, potong-potong, tidak bisa ya. Kemudian yang ketiga, bahwa hukum qisas kalau dia membunuh,
maka dia akan membunuh sesuai dengan cara pembunuhannya, persis seperti membunuhnya. Seperti apa? Jadi ketika dia membunuh, umpamanya dicangkul dulu kepalanya, maka saat terjadi kisos cangkul dulu kepalanya, baru dibunuh. Kalau saat membunuh dia mencongkel matanya, maka saat terjadi kisos congkel juga matanya. Pokoknya cara membunuhnya persis seperti dia membunuh. Itu kisos namanya. Tapi kalau had tidak. Ya, had itu ada aturannya. Umpamanya berzina, dirajam, ya sudah jelas bentuk rajamnya. Atau umpamanya ada orang yang mencuri, ya potong tangan kan itu. Sudah jelas dipotong sampai di mana tangannya. Jadi itu diantara perbedaannya juga seperti itu. Dan banyak perbedaan yang lainnya. Baik, kita masuk kepada ayat yang kita bahas. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Wahai orang-orang yang beriman, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, kalau ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu, berarti setelahnya pasti ada perintah yang sangat penting atau ada larangan yang membahayakan. Maka simak baik-baik setelah panggilan ya ayyuhalladzina amanu itu, karena setelahnya pasti ada perintah atau ada larangan. Kutiba alaikumul qisas, kutiba diwajibkan. Kenapa tidak furidha kalimatnya? Kenapa kutiba? Quran biasa menyebut kalimat kutiba dalam perkara-perkara berat. Seperti kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian perang. Perang itu berat. Tidak semua orang sanggup berperang. Hanya mental yang kuat yang bisa berperang itu. Kalau tidak punya keberanian, orang tidak bisa perang. Boleh jadi mendengar suara peluru saja sudah lemas dia. Cuman mau nembak orang, dia sudah lemas duluan. Karena harus ada keberanian kan. Berat perang itu, sudah latihan. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian puasa. Puasa berat. Kalau sholat sebentar aja. Tapi puasa ini ibadah berat karena dia harus menahan segalanya. Bukan hanya menahan syahwat makan, syahwat hubungan, syahwat minum, tapi lebih daripada itu, pendengarannya, penglihatannya, dan semua akalnya harus dijaga. Termasuk kutiba alaikumul qisas. Qisas ini berat. Ketika dia membunuh, setan sudah masuk di kepalanya sehingga dia tidak sadar membunuh orang. Ketika dia mau dibunuh sebagai qisas, terkadang dia menangis dan menyesal. Apa gunanya menyesal? Ketika kau membunuh kau sadis, ketika hendak dibunuh kenapa kau menangis? Ya, ini berat memang qisas ini. Karena menyangkut banyak orang, keluarga korban, keluarga orang yang membunuh, dan begitu seterusnya. Kutiba alaikumul qisasa, qisasu fil qatla, al-hurru bil hurri, di mana orang merdeka dengan orang merdeka. Ada pengecualian para ulama tentang al-hurru bil hurri. Apabila yang membunuh itu orang tua kepada anaknya. Kalau seorang bapak membunuh anaknya, apakah bapak harus dibunuh juga sebagai qisas? Jumhurul ulama mengatakan tidak. Kalau bapak membunuh anak, maka anak tidak bisa kemudian meminta qisas kepada ayahnya dibunuh juga. Walaupun dua-duanya merdeka, ayahnya merdeka, anaknya merdeka. Kenapa? Kata mayoritas para ulama, pertama karena adanya anak itu disebabkan orang tuanya. Tidak mungkin yang menyebabkan ada tiba-tiba dibunuh. Yang kedua, orang tua ketika membunuh anak itu mustahil langsung membunuh kalau tidak ada alasan. Boleh jadi karena nakalnya anak, karena anaknya luar biasa atau melawan orang tuanya dan hendak membunuhnya, gitu ya. Atau mungkin orang tuanya itu hilang akalnya, mungkin gila, mungkin stres. Karena tidak mungkin orang tua membunuh anak itu, mustahil ya. Sehingga kalau membunuh itu pasti ada apa-apa tuh. Makanya kata jumhur ulama mengatakan kalau ada orang tua membunuh anak tidak terjadi qisas, kecuali Imam Malik mengatakan qisas. Tapi mayoritas para ulama mengatakan tidak.
Ini yang pertama. Yang kedua, orang muslim membunuh orang kafir. Orang muslim membunuh orang kafir, maka tidak terjadi qisas. Mungkin hukumannya lain, entah penjara, entah apa, tapi tidak terjadi qisas. Al-hurru bil hurri. Kemudian wal abdu bil abdi, hamba dengan hamba. Bagaimana kalau budak dengan hamba? Ada yang mengatakan, mayoritas para ulama mengatakan tidak ada qisas kalau orang merdeka membunuh budaknya, umpamanya tuannya membunuh budaknya, apa tuannya juga harus dibunuh? Tapi pendapat yang kuat dibunuh. Kalau ada tuan membunuh hambanya, maka tuannya tetap dikisas bunuh. Kemudian wal unsa bil unsa, perempuan membunuh perempuan dan begitu seterusnya, termasuk laki-laki membunuh perempuan, sama saja terjadi qisas. Faman ufiya lahu, barang siapa yang memaafkan. Jadi kalau seandainya barang siapa yang mendapatkan satu pemaafan dari saudaranya, maksudnya orang yang keluarga yang dibunuh yang memaafkan, maka di sini haruslah fattiba'um bil ma'ruf. Kalau sudah memaafkan, ikutilah dengan cara yang baik. Jangan habis memaafkan tiba-tiba dia membunuh. Umpamanya adik saya dibunuh, keluarga pembunuh datang kepada saya, maafkanlah saudara saya yang sudah membunuh saudaramu. Lisan saya mengatakan ya, saya maafkan. Tiba-tiba malamnya saya ini berubah pikiran, enak saja, dia sudah membunuh adik saya bunuh juga lah dia. Nah, itu namanya tidak ma'ruf ya. Kalau sudah memaafkan ya maafkan, tinggal mungkin ke bawahnya bayar diat kan itu. Kenapa bisa dimaafkan kemudian dia membunuh? Nah, itu namanya tidak mengikuti dengan cara yang ma'ruf. Wa ada'un ilaihi bi ihsan. Ya, dan kalau memang sudah dapat maafnya, maka dia harus berbuat baik dengan cara membayar diat. Orang-orang Bani Israel, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, di zaman Bani Israel itu kalau ada orang membunuh, qisasnya cuma dua: bunuh atau memaafkan, tidak ada diat. Jadi orang-orang Bani Israel, qisasnya orang yang membunuh itu imma dia dibunuh atau dimaafkan. Maka datang Islam menambah dengan bayar diat. Makanya Allah di sini mengatakan dzalika takhfifun mir rabbikum wa rahmah. Maka dengan adanya diat itu, maka inilah satu keringanan dari Rabb kalian, dan ini satu rahmat. Jadi alhamdulillah, tidak mesti harus menghilangkan jiwa, tapi cukup dengan bayar diat, di mana keluarga yang membunuh bisa bernegosiasi dengan keluarga korban. Pamannya yang membunuh anaknya, orang tuanya sayang dengan anaknya, datang kepada keluarga korban dan mengatakan, sudahlah saya bayar diat saja, jangan bunuh anak saya. Ini namanya takhfif, keringanan. Kalau di zaman Bani Israil tidak ada diat, bunuh-bunuh, kecuali betul-betul memaafkannya kan. Tapi demi rasa keadilan, oke, kalau saya maafkan, sementara keluarga saya sudah mati, dan yang mati ini tulang punggung keluarga, saya makan apa? Maka Islam mengatakan bayar diat 100 ekor unta supaya kehidupan dia bisa makan, karena yang dibunuh boleh jadi mungkin ya tulang punggung keluarga. Dengan dibayar diat itu akhirnya adalah keberlangsungan hidup di situ. Dan ini keringanan dari Allah. Itulah agama Islam, yusrun, memudahkan semuanya. Dan ini bagian daripada rahmat, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya dengan adanya diat ini. Faman i'tada ba'da dzalik, maka barang siapa yang melampaui batas setelah itu, falahu adzabun alim, maka mereka akan dapat azab yang pedih. Sudah dapat diat, tahu-tahu nyuruh orang membunuh pula. Dia sudah dapat diatnya, tapi masih tidak diterima. Akhirnya dibayar orang bunuh tuh orang tuh, karena dia sudah membunuh keluarga saya. Itu melampaui batas namanya. Kalau sudah bayar diat, ya sudahlah, artinya sudah memaafkan. Kenapa mesti kemudian nyawa masih dibayar nyawa juga kan begitu?
Maka kalau yang seperti ini melampaui batas, falahu adzabun alim, maka bagi mereka azab yang pedih. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Maka kata Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam qisas ini ada keberlangsungan hidup. Karena akhirnya masyarakat akan tenang dengan adanya qisas ini. Dan tidak sembarang membunuh karena dia akan dibunuh. Maka manusia akan tenang dari teror-teror, dari ancaman-ancaman, karena dia bisa mengadukan kalau seandainya keluarga kita disakiti, kita bisa melapor. Dan terjadilah keadilan di situ, sehingga orang berpikir kalau hendak membunuh itu. Dulu waktu saya belajar di Yaman itu, subhanallah, saya baru tahu bahwa dulu itu kan Yaman itu bebas senjata. Jadi semua orang itu pegang senjata, sama miskin-miskinnya orang miskin bawa pistol di sana itu. Rata-rata mesti bawa senjata, mau laki-laki mau perempuan enteng senjata di sana itu. Tapi anehnya selama saya di sana tidak ada orang mati di dor. Sementara di Indonesia ini tidak bebas senjata, yang pegang senjatanya polisi saja atau tentara saja. Tapi kenapa banyak orang mati dibunuh coba? Aneh gitu. Harusnya yang bebas senjata itu yang mudah bunuh orang kan. Dia tinggal beli aja sniper gitu ya, tembak dari jauh. Subhanallah, tapi tidak ada orang membunuh. Kalaupun tengkar-tengkaran gitu, paling tinggi mereka nembak tuh ke langit. Karena mereka tahu kalau sampai kemudian ditembakkan dan dia mati, itu bangkrut satu kabilah tuh. Kalau harus berdiat kan, satu ekor unta yang nanggung kabilah. Yang kedua diusir tuh, nggak boleh tinggal di kabilahnya. Jadi mikir orang itu. Nah itulah akhirnya kan, walaupun bebas senjata tetapi ada kehidupan di situ. Tidak sembarang membunuh. Di negeri kita pula hari-hari orang bunuh tuh. Harusnya kan terbalik gitu. Itulah di sini kadang-kadang khotufidin, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau orang menghargai jiwa manusia dan menganggap bahwa satu jiwa yang melayang berarti dia telah melayangkan banyak jiwa atau ribuan atau bahkan seluruh manusia, maka dia mikir kalau menghilangkan jiwa. Wa man qatala ayat yang barang siapa yang membunuh satu jiwa, maka dia telah membunuh semua jiwa manusia. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah, di zaman Rasul ada satu kabilah namanya Uraniun. Jadi orang-orang Uraniun ini datang kepada Nabi SAW, kononnya ingin masuk Islam. Ya. Kemudian salah seorang di antara mereka ada yang sakit. Datanglah kepada Nabi SAW meminta supaya disembuhkan penyakitnya. Maka Rasul memerintahkan untuk meminum kencingnya unta. Akhirnya minum kencing unta, sembuh. Makanya kencing unta itu menjadi obat. Kencing unta ya, bukan kencing kambing ya. Karena Rasul merintahkan untuk minum kencing unta. Makanya ibu kalau umroh atau haji biasanya kan, kalau ibu ke penangkaran unta itu, kencing-kencing unta itu dijual bebas itu, di botol-botol aqua warna kuning itu bukan bensin bu, itu kencing unta. Tapi memang baunya luar biasa. Saya nggak tega minumnya, ya. Karena baunya luar biasa. Tapi itu obat sebenarnya. Jadi orang-orang Uraniun ini setelah disembuhkan mereka pergi. Tiba-tiba murtad di tengah jalan, nampak ada seorang penggembala unta dibunuh. Tapi dengan cara sadis. Dibunuhnya itu, dipotong tangannya, dipotong kakinya, dicongkel matanya, kemudian dibunuh, kemudian dirampok unta-untanya. Sampailah kabar ini kepada Nabi SAW. Maka Rasul memerintah para sahabat, pasukannya, tangkap orang-orang Uraniun itu. Akhirnya ditangkap dan Rasul memberlakukan qisas kepada mereka. Mereka dipotong tangannya, dipotong kakinya, dicongkel matanya, kemudian dibunuh. Persis seperti mereka membunuh penggembala unta. Bahkan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, terjadi sebuah kasus di Yaman. Jadi ada seorang istri, suaminya bekerja jauh.
rupanya selingkuh dengan tetangganya. Lah, dengan suami yang lama, dengan suami yang lamanya itu, ya memang suaminya bukan suami yang lama, itu suaminya. Suaminya ini punya anak bawaan lah bahasa kitanya. Jadi si wanita ini menikah dengan suami yang punya anak bawaan. Jadi suaminya pergi bekerja, anaknya yang bawaan itu masih kecil belum balik, tinggal sama ibu tirinya. Lah ibu tirinya selingkuh. Ketika selingkuh ketahuan dengan anaknya ini. Jadi ketakutanlah akhirnya ibu tirinya. Kemudian akhirnya bersepakat dengan selingkuhannya untuk membunuh, karena kalau sampai dia membocorkan rahasia kepada bapaknya bisa dibunuh tuh ibu tirinya. Karena ketakutan, maka mau dihilangkan jejaknya. Dengan cara apa? Menyewa 5 orang untuk membunuh anak itu. Maka disewalah 5 orang, dibunuhlah anak itu. Kemudian dilempar ke dalam sumur. Ketika anak itu dibunuh dan dilempar ke dalam sumur, tiba-tiba ibu tirinya berteriak dan mengatakan anaknya diculik dan anaknya dibunuh. Kemudian jasadnya tidak tahu kemana. Dia yang merencanakan, dia pula seolah-olah menjadi korban. Semua orang datang. Ya. Akhirnya kemudian dicarilah jasad anak itu, nggak ketemu. Ketika suaminya pulang, ya kehilangan anaknya, menangis. Sampai satu hari, yang namanya jasad anak dalam sumur tentu lama-lama akan busuk dan bau. Mestilah akan mengeluarkan lalat-lalat kemudian sampai ke permukaan sumur. Jadi ada orang lewat di situ, melihat kok banyak lalat hijau yang itu tidak mungkin nempel kecuali di bangkai. Jadi penasaran. Ya. Akhirnya kemudian hebohlah dengan sumur yang bau bangkai. Datanglah kemudian polisi-polisi hendak melihat ke situ. Lah karena selingkuhan dan juga orang-orang yang merencanakan pembunuhan itu takut kebongkar, maka menawarkan diri, kami yang masuk ke dalam sumur, kata. Akhirnya kemudian masuklah salah seorang pembunuh itu ke dalam sumur. Sampai dalam sumur, kemudian dia berusaha menutup jasad anak itu. Kemudian naik lagi dan alasan bahwa yang di bawah itu adalah bangkai kambing, bukan bangkai manusia. Tidak ada apa-apa katanya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin lalai dari kezaliman. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Allah tidak mungkin lalai dari kezaliman. Pasti Allah akan membalas kezaliman itu. Akhirnya ada yang tidak percaya, kemudian maksa masuk. Dari situlah terbongkar semuanya. Kabar ini sampai kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga Umar kemudian menulis surat, dan dalam suratnya mengatakan, walau ishtaraka fiha ahlus son'a laqataltuhum, katanya. Kalau seluruh penduduk Son'a bersyirikat untuk membunuh anak itu, ku bantai semuanya, kata Umar. Kalau penduduk Son'a itu berserikat merencanakan pembunuhan, semua terlibat, baik terlibat langsung ataupun tidak langsung, maka akan kubunuh mereka semuanya. Artinya qisas ini tidak mesti yang membunuh, yang merencanakan pun kena, gitu maksudnya. Akhirnya terjadilah qisas, di mana wanita itu selingkuhannya dan 5 orang bayarannya semua dibunuh sebagai bentuk qisasnya. Jadi qisas ini berlaku bukan hanya pembunuh, tapi yang merencanakan pembunuhan, otak pembunuhan itu semuanya terkena qisas. Ma'asyiral muslimin wa muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah diantara kisah-kisah qisas di zaman Nabi SAW. Tapi hari ini justru hukum ini ditentang oleh Barat, bahwa hukum qisas itu dianggap hukum sadis, hukum radikal, hukum barbar. Mereka tidak sadar pembunuh saat membunuh kurang barbar apa. Bahkan ada yang membunuh itu di Indonesia ini kan macam-macam. Dulu kisah siapa, Rian Sidoarjo yang LGBT itu kan, berapa orang yang dibunuh dia coba. Anehnya dikubur pula di rumah dia, di semen dan di keramik.
ya Allah takdirkan ketemu juga. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Indonesia ini subhanallah pembunuhan macam-macam. Ada berantai, ada yang tidak berantai, ada sadis, ada mutilasi. Subhanallah. Mereka tidak melihat ketika pembunuh membunuh itu sesadis itu, tiba-tiba kemudian dihukum seumur hidup. Mana keadilannya? Makanya kalau seperti itu tidak ada kehidupan, karena sementara keluarga korban maka dia akan dendam terus itu. Bahkan boleh jadi dia akan tunggu sampai keluarnya, akan bunuh, dibantai lagi, dan itu banyak kasusnya. Jadi intinya bahwa hukum qisas ini adalah hukum keadilan yang memang Allah Subhanahu wa taala telah tegakkan supaya dilaksanakan, dan tidak ada hukum yang lebih adil dibandingkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Ini diantara tafsir singkat dari surah Al-Baqarah ayat 178. Taib sampai di sini. Siapa yang bertanya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kan tentang orang yang sudah dikisos di dunia, misalnya sudah diberi hukuman, kelak di akhirat dia juga akan diadili kembali, di mana orang yang dia bunuh itu meminta kepada Allah, ya Allah, tolong tanya orang ini sebab apa aku dibunuh, apakah secara dibunuh karena sakit atau karena apa. Maka di saat itu Allah akan mengadili keduanya. Yang menjadi pertanyaan adalah di mana terjadinya dialog antara kedua orang ini, Ustaz? Apakah di padang mahsyar atau di sebuah tempat yang disebut Kintoro, di mana tempat itu adalah gerbang terakhir atau tempat terakhir setelah jembatan Syirat, ketika manusia akan masuk ke dalam surga? Apakah di situ atau nanti di padang mahsyar, Ustaz? Nah. Ya, alhamdulillah. Qisas pada hari kiamat itu pasti berlaku. Tapi yang namanya qisas itu kan macam-macam. Bentuk kriminal di dunia ini macam-macam. Ada antar kafir, orang kafir membunuh orang kafir. Ya. Ada antara muslim dengan kafir, orang kafir membunuh muslim atau sebaliknya. Atau antara manusia dengan binatang, seperti wanita yang membunuh kucing kemudian diazab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Lah para ulama akidah mengatakan bahwa tentu beda tempat, karena yang akan menyeberangi titian itu hanya dua kelompok. Pertama mukmin, yang kedua munafik. Orang kafir tidak akan menyeberangi. Ketika Allah mengatakan wa in kuntum illa wariduha, kalian akan menyeberangi semua di atas titian itu. Jadi yang menyeberangi cuma dua, mukmin dan kafir. Mukmin dan munafik. Adapun munafik, kenapa diseberangkan? Bukankah munafik itu kafir? Bahkan sekafir-kafirnya orang kafir. Kenapa diseberangkan? Harusnya orang munafik tidak boleh meniti kakinya di atas titian. Allah Subhanahu wa taala ingin membalik keadaan sebagaimana di dunia mereka menipu, maka di akhirat mereka akan tertipu. Karena mereka baru saja melewati titian sedikit, cahaya mereka sudah dihilangkan. Kemudian menyetop orang yang beriman dan mengatakan naktabis min nurikum. Bisa enggak ikut cahayamu supaya aku melintas? Kata orang yang beriman, oh tidak bisa. Kalau kau ingin dapat cahaya, balik sana, ambil cahayamu sendiri. Kemudian dia balik, rupanya ada dinding. Sebelahnya azab, sebelahnya rahmat. Disangkanya rahmat, ketika kemudian dinding itu dia buka, rupanya dia terjerembab ke dalam jahanam. Azab isinya. Adapun orang kafir tidak mungkin melintasi, karena dia langsung digiring kepada neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Orang kafir langsung digiring. Berarti di sini kisas terhadap orang kafir dengan orang kafir, atau orang yang beriman dengan orang kafir, itu terjadi sebelum titian. Karena orang kafir tidak mungkin melintas. Ya. Tetapi kisasnya orang yang beriman dengan orang yang beriman itu setelah titian Siratal Mustaqim, yang disebut dengan qantara.
Di Kontorila terjadi kisos antara muslim dengan muslim karena mereka berhasil menyeberangi. Disitulah akan tampak siapa orang yang bangkrut pada hari kiamat, yang Rasul SAW sabdakan, atadruna mal muflisu hadihil ummah. Siapa yang tahu di antara kalian yang bangkrut dari umatku ini? Sahabat mengatakan yang bangkrut yang nggak punya uang, yang gulung tikar usahanya. Kata Rasul, bukan itu. Orang yang bangkrut adalah orang yang di satu sisi membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, tapi di sisi lain dia mencaci maki, di sisi lain dia mengambil hak orang, di sisi lain dia menzalimi, di sisi lain dia memukul, di sisi lain dia membunuh. Disitulah terjadi barter pahala dan dosa. Jadi terjadinya kisos itu adalah dikontor kalau kepada mukmin, sesama mukmin, sesama muslim. Tapi kalau orang kafir dengan orang kafir, atau orang muslim dengan orang kafir, atau manusia dengan binatang, maka itu terjadi sebelum titian. Begitu penjelasan para ulama akidah. Wallahu a'lam. Taib, kalau nggak ada kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.